Karena sudah ketahuan, Riko memutuskan masuk ke dalam toilet itu. Beraninya kamu. Apa kamu cari mati pengawal bodoh? Ucap Chaiden membentak Riko. Saya hanya ingin buang air kecil, dan kebetulan mendengar perbincangan Tuan. Apa itu salah? Ucap Riko. Jangan bohong kamu. Apa kamu pikir aku bodoh? Jawab Chaiden. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa Tuan tega sekali melakukan itu ke adik Tuan? Bukannya kalian saudara kandung? Ucap Riko yang berusaha menyadarkan Chaiden. Jangan sok menasehatiku. Kamu itu hanya pengawal rendahan yang ditugaskan mengawal orang gila bodoh itu. Ini adalah urusan keluarga. Kamu bukanlah siapa-siapa. Ucap Chaiden yang terus meluapkan kemarahannya. Maaf Tuan. Saya tidak masalah jika Tuan menghina dan merendahkan saya. Tapi saya tidak akan tinggal diam jika Tuan menghina apalagi berniat buruk kepada Tuan Alvarendra. Ucap Riko. Kamu benar-benar mencari mati ya. Kamu hanya seorang diri. Aku dapat dengan mudah menyingkirkanmu dan membuang mayatmu ke sungai. Ucap Chaiden. Tuan jangan terlalu percaya diri. Saya hanya butuh beberapa detik saja untuk menjatuhkan kedua pengawal Tuan. Ucap Riko dengan tatapan yang mengerikan. Mendengar ancaman yang dikatakan Riko, terlihat rasa takut yang terpancarkan dari kedua mata pengawal Chaiden. Di dalam kesatuan pengawal keluarga Alvarendra, terdapat beberapa tingkatan atau level yang membedakan kekuatan dan kemampuan bertarung di antara para pengawal. Mulai dari level 3 yang terendah sampai level 1 yang tertinggi. Pada saat ini Riko adalah salah satu pengawal yang berada di level 1 walaupun di usianya yang masih sangat muda. Sedangkan kedua pengawal Chaiden masih berada di level 2. Wajar saja jika kedua pengawal itu cukup takut dengan ancaman Riko. Kenapa kalian diam saja? Habisi dia sekarang. Perintah Chaiden kepada kedua pengawalnya. Melihat kedua pengawalnya yang hanya diam, membuat Chaiden semakin marah. Dasar bodoh. Apa kalian takut? Dia hanya seorang diri. Cepat habisi dia atau kalian saya pecat. Perintah Chaiden yang marah. Mendengar ancaman dari tuannya, kedua pengawal itu mulai maju untuk menghabisi Riko, dan terlihat Riko yang sudah mengambil posisi kuda-kudanya. Chaiden, kenapa kamu lama sekali? Ucap seorang wanita dari luar toilet. Mendengar ada seorang wanita memanggil nama Chaiden, membuat kedua pengawal yang ingin menyerang Riko berhenti, lalu melangkah mundur mendekati Chaiden. Siapa itu? Suaranya seperti Amelda. Batin Chaiden lalu berjalan keluar toilet. Kamu beruntung tidak jadi mayat di sini. Ucap Chaiden, yang berjalan melewati Riko. Iya, aku keluar. Apa kamu Amelda kekasihku? Teriak Chaiden dari dalam toilet kepada seorang wanita itu. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan aku? Jawab wanita itu dan ternyata benar itu adalah Amelda yang sedang mencarinya karena pergi ke toilet terlalu lama. Maafkan aku sayang. Tadi perutku sedang tidak bersahabat. Ucap Chaiden berbohong, setelah melihat Amelda di depannya. Sedangkan di dalam kamar mandi, terlihat Riko yang menghadang kedua pengawal itu keluar dari dalam toilet dengan merentangkan kedua tangannya. Berhenti kalian, dan ingat ini baik-baik. Jika kalian berani melakukan sesuatu yang buruk kepada Tuan Alvarendra, akan kuhabisi kalian, ucap Riko kepada kedua pengawal itu dengan tatapan menyeramkan, lalu membiarkan mereka lewat. Sedangkan di dalam ruangan itu terlihat Alvarendra menoleh ke belakang seperti mencari sesuatu. Robert yang melihat tuannya sedang membutuhkan sesuatu, langsung berjalan ke arahnya. Ada yang tuan butuhkan? Tanya Robert kepada Alvarendra. Riko kemana? Tanya balik Alvarendra. Riko pergi ke toilet, tuan. Jawab Robert, dan hanya diangguki oleh Alvarendra. Setelah itu terlihat Chaiden dan Amelda berserta pengawalnya yang sampai di ruangan itu dan duduk di kursinya. Tidak lama kemudian, terlihat Riko yang berjalan memasuki ruangan itu. Riko. Panggil Alvarendra kepada Riko. Iya bos. Jawab Riko. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Alvarendra. Saya baik-baik saja bos. Bos fokus saja pada pernikahan bos. Ucap Riko tersenyum karena mendapat perhatian dari tuannya. Ada yang perlu aku tahu? Tanya Robert kepada Riko, yang sudah duduk di sampingnya. Nanti saja kita bicarakan Pak.
Jawab Riko, dan dilirik Chaiden. Tidak lama kemudian terdengar suara pembawa acara yang mempersilahkan Alvarendra berdiri di sebuah altar pernikahan mewah yang sudah disiapkan. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan mempelai putri yang tidak lama lagi menjadi istri Tuan Alvarendra Jayanegara. Mari kita sambut kedatangan Nona Kalista Arinawa. Sambut pembawa acara dengan meriahnya, kemudian terdengar alunan suara musik jazz. Setelah itu terlihat Kalista yang berjalan memasuki ruangan dengan didampingi ibunya. Caslista yang menggunakan gaun putih dan mewah itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Jauh lebih cantik dari pertama kali dia bertemu dengan Alvarendra. Bahkan, seluruh wanita yang hadir di acara itu tidak sebanding dengan kecantikan Kalista. Kalista mulai jalan melewati karpet merah yang telah disediakan dan disambut ramai oleh tepuk tangan para tamu undangan. Di tempat lain terlihat Chaiden yang berdiri penasaran, apa benar itu dia? Kenapa dia terlihat sangat cantik? Jauh lebih cantik dari Amelda. Batin Chaiden. Apakah harus seperti itu melihatnya? Apa kamu mulai menyukainya? Tanya Amelda sambil menarik Chaiden duduk, karena cemburu. Tidak sayang. Dia hanya terlihat berbeda. Aku hanya memastikan apakah dia benar wanita jelek yang kemarin kita lihat. Ternyata tidak jauh berbeda. Jawab Chaiden berbohong yang mencari aman, karena takut Amelda marah. Tidak jauh dari Chaiden dan Amelda berada. Terlihat Riko dan Robert sedang memperhatikan Kalista. Riko. Lihatlah, ternyata pilihan tuan muda kita tidak salah. Dia terlihat sangat cantik. Ucap Robert. Riko hanya mengangguk dan tersenyum menjawab ucapan dari Robert. Lalu kembali mengawasi tuannya yang berdiri di altar pernikahan. Dia tetap menjaga tuannya dari hal buruk yang mungkin menimpanya. Apalagi setelah mengetahui niat jahat Chaiden. Benar-benar pengawal terbaik. Sedangkan di tempat lain terlihat Nyonya Hena yang masih meremas-remas tisu yang basah karena air matanya. Akibat tidak sanggup menahan rasa haru dan bahagia yang saat ini dia rasakan. Selangkah demi selangkah Kalista berjalan mendekati Alvarendra yang sudah berdiri dengan gagahnya di sebuah altar pernikahan. Semakin dekat Kalista dengan Alvarendra, semakin cepat juga jantung Kalista berdetak. Terlihat juga reaksi dari kedua pembawa acara yang kagum dengan mempelai pria dan wanita. Benar-benar sangat cocok menjadi pasangan suami istri. Tidak lama kemudian Kalista sudah berdiri tepat di depan altar pernikahan. Mereka saling menatap. Terlihat mata Alvarendra yang mulai berbinar melihat kecantikan Kalista. Lalu sampailah Kalista di altar pernikahan dan berdiri tepat bersama Alvarendra, calon suaminya. Terlihat pipi Kalista yang semakin berwarna merah, karena menatap Alvarendra secara langsung. Setelah mereka melakukan ritual pernikahan dan resmi menjadi pasangan suami istri, tangan Alvarendra merangkul pinggang Kalista yang ramping kemudian menciumnya. Kalista yang awalnya hanya diam, kemudian berpikir. Kenapa aku ini? Aku kan sudah menjadi istrinya. Batin Kalista lalu membalas ciuman dari Alvarendra yang sekarang sudah resmi menjadi suami Kalista. Para tamu undangan yang hadir ikut bertepuk tangan, tidak terkecuali dengan keluarga Jayanegara. Terima kasih sudah menjadi istriku. Aku akan mencintai dan menjagamu selamanya. Janji Alvarendra kepada Kalista dan diangguki oleh Kalista. Kamu terlihat sangat tampan suamiku. Ucap Kalista yang mulai merasakan benih cinta di dalam hatinya. Kamu juga terlihat sangat cantik istriku. Balas Alvarendra. Setelah itu para tamu undangan mulai menikmati hidangan yang telah disediakan. Ada juga yang berjalan mendekati Alvarendra dan Kalista untuk memberikan ucapan selamat. Banyak tamu undangan dari rekan bisnis keluarga Jayanegara yang memberikan ucapan selamat kepada mereka, bermaksud ingin mencari muka di depan pewaris kekayaan keluarga Jayanegara. Sedangkan di tempat lain terlihat Chaiden dan Amelda yang sedang menikmati hidangan di sana. Sayang. Kamu masih ingat janjimu yang akan melamar dan menikahiku dengan cara seperti ini kan? Ucap Amelda. Iya sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Jawab Chaiden. Lalu, setelah seluruh acara pernikahan selesai, satu persatu para tamu undangan pergi meninggalkan ruangan itu. Terlihat Alvarendra dan Kalista berjalan mendekati ibunya Kalista yang sedang duduk bersama di samping Nyonya Hena. Alvarendra dan Kalista berdiri di depan orang tuanya. Kalista yang diam sambil memandangi wajah ibunya langsung memeluk ibunya dan menangis. Kenapa kamu menangis sayang?
Ini kan hari bahagia kalian? Tanya ibunya Kalista yang ikut menangis. Terima kasih ya Maha. Sudah membesarkan dan menyayangiku sampai sekarang. Dan berhubung aku sudah resmi menjadi istri seseorang, aku tidak bisa menemanimu lagi Maha. Ucap Kalista. Kamu tidak perlu khawatir sayang. Sekarang kamu sudah menjadi istri dan kamu harus berbakti kepada suamimu. Ucap ibunya Kalista. Ibu juga tidak perlu khawatir. Saya akan mencintai dan menjaga Kalista dengan sepenuh hati. Ucap Alvarendra yang sudah berlutut di depan ibunya Kalista. Nyonya Rina. Saya akan menganggap dan menyayangi Kalista seperti anak saya sendiri. Ucap Nyonya Hena kepada ibunya Kalista yang selama ini bernama Rina. Ibunya Kalista yang mendengar semua itu langsung menghapus air matanya. Setelah selesai berpamitan, keluarga Jayanegara mulai meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kediaman keluarga Jayanegara. Terlihat beberapa mobil mewah sudah berada khusus di lobi hotel menunggu kedatangan keluarga Jayanegara. Riko mulai membuka pintu belakang mobil Alvarendra. Dan seketika Alvarendra mengangkat tubuh Kalista dengan kedua tangannya, lalu masuk ke dalam mobilnya. Romantis sekali suamiku. Batin Kalista, melihat wajah tampan Alvarendra. Dan bersambung.